Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, setelah kita membahas dua pertemuan tentang ancaman bagi mereka yang tidak menghadiri salat jamaah ketika tidak ada uzur, dan minggu yang lalu kita membahas uzur atau perkara-perkara yang membolehkan atau dianggap termaafkan untuk tidak berjamaah, dan itu disepakati oleh para ulama. Di antaranya adalah sakit keras, kemudian sedang melakukan safar, sedang cuaca yang tidak mendukung untuk bisa pergi berjamaah, atau perkara-perkara seperti sakit perut, sesak kencing, atau terhidang makanan bagi mereka yang terlalu lapar, dan malam pengantin, itu yang membolehkan tidak berjamaah. Selain daripada itu, tercela orang-orang yang sehat badan, sehat pikiran, azan dia dengar tapi tidak berjamaah, walaupun dia salat, tapi di mata Allah, di mata Nabi, dia bukanlah orang yang terbaik. Baik, itulah yang kita sudah bahas di minggu yang lalu. Sekedar pengingat ulang. Pada subuh hari ini, setengah jam ke depan, kita akan masuk ke dalam judul yang baru, yaitu At-Targhib fi Salatin Nafilah fil Buyut. Anjuran untuk melakukan salat sunnah di rumah. Anjuran untuk melakukan salat sunnah di rumah. Salat sunnah disebut kadang-kadang nafilah, kadang-kadang disebut tatawwu'. Jadi kalau kita buka kitab, sebutan untuk salat sunnah itu salatun nafilah atau salatut tatawwu'. Disebut nafilah, bahasa nafala atau naflun itu artinya az-ziyadah, bertambah. Jadi disebut salat nafilah
salat yang bertambah dari yang wajib. Disebut dengan tatawwu', berasal dari kata ta'at. Jadi tatawwu' itu salat orang-orang yang taat, tidak diwajibkan baginya tapi dia tetap melakukannya. Itu tanda ketaatannya. Salat nafilah itu dalam mazhab Syafi'i itu dibagi dua kategori. Ada yang disunnahkan berjamaah, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Yang disunnahkan berjamaah diantaranya salatul Aid, Idul Fitri, Idul Adha, salatul khusuf wal kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, salat istisqa, salat minta hujan. Itu salat-salat yang disunnahkan berjamaah. Sedangkan salat yang tidak disunnahkan berjamaah, salat rawatib, salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, lalu kemudian salat duha, tahajud, salat istikharah, salat hajat, salat tasbih, itu tidak disunnahkan berjamaah. Nah, jadi semua salat sunnah itu punya fadilah-fadilah tersendiri. Untuk subuh hari ini yang Nabi ingin menasihati kita melalui hadis yang ditinggalkannya, yaitu semua salat sunnah itu disunnahkan lebih baik, lebih utama dilakukan di rumah. Tentu ini kondisional. Ada kalanya kita bisa melakukannya di rumah, ada kalanya kita tidak bisa melakukannya. Yang tinggal dekat dengan masjid, mungkin ketika dia salat di rumah dia bisa melakukannya lalu segera menuju ke masjid. Yang jauh dari masjid tentu tidak mungkin melakukannya, takut tertinggal takbiratul ihram. Nah, ini kondisional. Nah, suruhan Nabi untuk melakukan salat sunnah di rumah itu banyak. Beberapa hadis kita bacakan. Di antaranya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum. Kata Rasulullah, jadikanlah sebahagian salatmu di rumahmu, wala tattakhizuha quburan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasai dengan derajat yang sahih. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul baiti alladhi yuzkaru Allah fihi wal baiti alladhi la yuzkaru Allah fihi masalul hayy wal mayyit. Beda rumah atau perumpamaan rumah yang ada zikir di dalamnya dengan rumah yang tidak ada zikir di dalamnya bagaikan perbandingan antara orang hidup dan orang mati. Dalam hadis berikutnya An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, ayyumal afdal, ya Rasulullah, mana yang lebih baik, as-salatu fi baiti atau as-salatu fil masjid? Mana yang lebih baik, aku salat di rumahku atau aku salat di masjid? Tentu pertanyaan ini menyangkut masalah salat sunnah. Kalau masalah salat wajib, sahabat enggak nanya, karena sudah dipastikan itu di masjid. Kalau salat wajib, ya. Rasulullah menjawab, ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjid. Ibnu Mas'ud, engkau tidak lihat, bukankah rumahku yang paling dekat dengan masjid? Itu kan rumah Rasulullah itu hanya dibatasi dengan dinding, dan jalan masuk pun dengan gorden. Keluar dari rumah langsung dalam masjid. Jadi rumah Rasulullah yang tinggal bersama Aisyah itu berdampingan dengan masjid. Fala an usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalli fil masjid. Jadi tadi ditanya, tidak engkau lihat begitu dekatnya rumahku dengan masjid, tapi aku salat di rumahku lebih kusukai daripada salat di masjid, illa an takuna salatan maktubah, kecuali salat fardu, baru aku ke masjid. Dalam hadis yang lain, an Zaid bin Sabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sallu ayyuhan nas fi buyutikum, wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa salat al-maktubah, karena sebaik-baiknya salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Jadi kecuali salat fardu, selain itu lebih baik salat di rumah. Lalu dalam hadis yang lain, ini semua hadis sahih yang kita baca ini semua hadisnya sahih. Lalu kemudian Rasulullah juga berkata, fadlu salatir rajul fi baitihi ala salatihi haitsu yarahu an-nas, perbandingan antara orang yang salat di rumah dengan orang yang salat di tengah keramaian, artinya di masjidnya, ka fadlil fardhah ala tatawwu', sama seperti perbandingan salat fardu di atas salat sunnah. Ini yang dimaksud adalah keutamaannya orang yang salat di rumah seperti yang melakukan salat fardu. Orang yang melakukan salat sunnah di masjid sama seperti pahala salat sunnah. Jadi maksudnya ini tamsilan, lebih baik salat di rumah daripada salat di masjid kalau salat itu salat sunnah. Baik, ini hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Al-Munziri di dalam kitab ini, dan semua yang kita bacakan dengan derajat yang sahih. Jemaah menakar Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis ini kita dapatkan bahawa salat sunnah, semua salat sunnah, semua, mulai dari salat penggiring salat fardu, iaitu salat sunnah rawatib, dan semua salat selain daripada sunnah rawatib itu lebih baik dilakukan di rumah daripada dilakukan di masjid. Bagi yang memang berkesempatan bisa melakukannya seperti cerita tadi. Jadi yang masih mungkin mengejar ke masjid setelah salat sunnah di rumah, itu lebih baik lakukan di rumah. Qabliyah subuh 2 rakaat. Kalau kita yakin kita salat di rumah terkejar, apalagi kita tahu ukuran waktu yang diberi jeda antara azan dan iqamah, kita tahu mungkin satu masjid memberi waktu 10 menit kalau subuh contohnya, kita salat di rumah 2 rakaat, habis waktu 5 menit. Itu salat sunnah itu tidak disuruh perpanjang bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah. Biasanya Nabi itu membaca bacaan pendek.
Kalau salat ba'diyah maghrib, qabliyah maghrib, Nabi sering membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi jangan pilih yang panjang-panjang setelah Al-Fatihah. Kita yang menjadi kebiasaan kita apa? Al-Kafirun, wallahu ahad, itu sudah sebaik-baiknya bacaan. Oh, pingin yang pendek lagi, ambil rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua wallahu ahad. Lebih baik jangan pilih yang selain daripada itu. Karena di Banda Aceh itu ada satu masjid, Pak. Itu salat tarawihnya, rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar. Naik rakaat kedua wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. 20 rakaat itu 15 entah 20 menit selesai semuanya. 20 rakaat. Saya tidak perlu sebutkan masjidnya. Bapak sudah tahu juga, masjid yang sering berurusan dengan beras-beras begitu. Ya. Jangan sampai begitu. Jadi pendek saja solat sunnah, dan kita pegangannya adalah azan di tempat kita atau azan pertama yang kita dengar, dan tidak perlu memperpanjang salat itu. Nah, setelah itu salat qabliyah selesai, berangkatlah ke masjid. Kalau kita yakin bisa dapat jamaah di masjid. Tapi kalau tidak yakin, kita tinggal di Batu Pahat, mau salat ke Masjid Darussalam, lalu kita salat sunnah 2 rakaat di sana, sampai ke sini cuma dapat salat sunnahnya lagi, ba'diyahnya saja. Di sana qabliyah, di sini ba'diyah. Salat fardunya tidak dapat. Waktu datang sudah enggak ada orang, sudah hilang. Itu jangan lakukan di rumah. Yang ba'diyah, salat ba'diyah, itu juga sebaiknya di rumah. Salat ba'diyah itu di rumah, dan ini berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau waktu zuhur, dalam hadis, beliau salat dulu di rumahnya di samping masjid, 4 rakaat qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah itu baru beliau keluar ke mihrab untuk berjamaah bersama sahabat. Nah, jadi makanya ada hadis Nabi riwayat Bukhari, Nabi mengatakan ke sahabat, la taqumu hatta tarawni, wahai sahabat, jangan bangun ketika iqamah sampai engkau melihatku. Tunggu aku keluar dari mihrab, tunggu aku keluar dari rumah, berdiri di tempat imam, baru engkau berdiri waktu iqamah. Makanya imam-imam mazhab itu mengatur dalam fikih, ketika iqamah itu tidak dianjurkan untuk langsung berdiri. Kita sudah pernah kasih tahu dalam kitab fikih, ditulis berdasarkan hadis itu, standar pertama tunggu imam duluan yang berdiri di depan. Standar berikutnya imam suruh iqamah, lalu kemudian kapan kita bangun ketika bunyi iqamah. Dalam mazhab Hanafi disuruh bangun sunnah pada kalimah hayya 'alas salah. Dalam mazhab Malik boleh awal iqamah, boleh di tengah iqamah, boleh di akhir iqamah. Mazhab Malik memberikan pilihan, boleh di awal, di tengah dan di akhir. Mazhab Syafi'i, mazhab yang kita amalkan, itu menyunnahkan bangun ketika sudah selesai iqamah, walaupun imam sudah berdiri. Jadi selesai iqamah baru bangun. Mazhab Hambali disuruh bangun pada kalimat qad qamatis salah. Jadi 3 mazhab menyunnahkan bangun di ujung-ujung iqamah, di ujung iqamah. Nah, jadi oleh karena itu ada pertanyaan, jadi kapan kita mau bereskan saf? Karena ada sebahagian orang mengira
nyan pul ke pegah nyan kagayu bedah gop ujung iqamah. Karena ada sebagian orang memikirkan begini, dia pikir dengan kepala bukan dengan ilmu, mengira kalau kita bangun terlambat kapan mau bereskan saf. Ini enggak betul ni, ajaran sesat ni. Silakan buka kitab, cari kapan disuruh bangun ketika iqamah. Jadi jangan sampai mengira bahawa di situ waktu untuk mengatur saf. Tidak. Mengatur saf itu setelah iqamah selesai, imam membalikkan badan, jangan takbir dulu. Itu imam yang melihat keadaan saf. Imam lihat kanan, lihat kiri, keluarlah bahasa Nabi, sawu wa'tadilu, saf rapat, rapi. Nabi lihat kanan, Nabi lihat ke kiri. Bahkan Nabi pernah menegur ada orang yang tidak bagus safnya. Nabi tegur, itu yang enggak bagus bereskan. Itu hak imam. Imam boleh jalan, Pak. Imam boleh jalan. Misal ada satu makmum yang batat, makmum pasukan bodrek, disuruh maju enggak mau maju, kosong di depan, dibariskan, dia tetap tidak mau berada di atas garis. Itu imam maju, kata imam maju, atau imam langsung menuju ke tempat dia, tarik tangannya, atau suruh dia mundur. Itu hak imam. Dan imam boleh mengatur sampai begitu. Nabi sampai maju-maju untuk mengatur. Nah, di situ baru atur saf. Itu salat yang sesuai dengan standar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang atur saf belum iqamah sudah berdiri semuanya. Ya, kecuali kita tadi memang datang dalam keadaan baru masuk, kita lihat waktu tinggal setengah menit lagi, kita nggak mungkin lagi duduk. Itu mungkin beda dengan kasus itu. Ini yang sudah ada, itu sebelum iqamah sudah berdiri semuanya atau saf sebelum iqamah. Itu bukan tidak boleh, tapi tidak sesuai dengan anjuran. Jadi begitu jawab mereka Allah SWT. Jadi Nabi kata Aisyah, salat duhur qabliyah di rumah setelah 4 rakaat beliau keluar. Di situ beliau ketika berdiri di mihrab, sahabat melihat Nabi dan sahabat bangun di ujung-ujung iqamah. Lalu kemudian ba'diyahnya kata Aisyah, Nabi balik lagi ke rumahnya. Hadis dari Aisyah menyebutkan Rasulullah salat lagi ba'diyah duhur 2 rakaat di rumahku. Di rumahku, di rumahnya bersama Aisyah. Begitu kebiasaan Nabi. Nabi tidak salat qabliyah dan ba'diyah di dalam masjid. Namun tentu bukan bermakna ini wajib. Nabi mudah melakukannya mungkin karena pas keluar langsung masjid. Makanya tadi kita sebutkan, kita sekarang tentu berbeda. Orang Islam semakin banyak, tinggal jauh dari masjid, maka tinggal dikondisikan saja, Pak. Kalau mungkin lakukan, kalau tidak mungkin ya datanglah lebih cepat, tidak mengapa, salatlah sunnah di masjid. Kalau tidak mungkin terjadi itu, bagi yang mungkin lakukanlah di rumah. Itu lebih utama daripada melakukan di masjid. Jadi qabliyah ba'diyah ini itu ada fadilah sendiri. Dalam salah satu hadis sahih, Nabi menyebutkan nanti di yaumil qiyamah Allah bertanya kepada malaikat, coba cek hambaku ada salat fardu atau tidak. Kalau dia ada salat fardu, coba lihat salat fardunya sempurna atau tidak. Ini kalimat Allah kepada malaikat. Kalau dia tidak sempurna salat fardunya, coba lihat apakah dia melakukan salat sunnah. Maksud salat sunnah adalah salat sunnah penggiring salat fardu, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Kalau dia ada melakukan qabliyah dan ba'diyah, tutupilah kekurangan salat fardunya dengan salat sunnah itu. Jadi fungsi qabliyah dan ba'diyah selain pahala besar, juga fungsinya menutup kekurangan salat fardu. Jadi kan kita nggak bisa sempurna salat fardu. Nabi yang mengatakannya, kita ini nggak bisa sempurna salat fardu. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua teringat,
tadi malam ribut sama isteri ketika dia minta uang belanja, kita tidak tambahi, lalu dia mengamuk dan isteri melarikan diri dari plafon. Kita teringat nyoho kahija aja, mengganggu pikiran di rakaat kedua. Itu terjadi, syaitan datang mengganggu, nafsu ditunggangi syaitan. Semua kekurangan-kekurangan itu yang terjadi secara otomatis, kita ini nggak bisa sempurna. Itu semua bisa ditutup dengan solat nafilah rawatib, itu sunnah rawatib. Jadi solat-solat yang bergantung dengan masjid itu tentu tidak mungkin lakukan di rumah. Contoh tahiyatul masjid, mana bisa orang solat tahiyatul masjid dulu di rumah baru datang ke masjid. Itu tahiyatul rumah namanya, itu harus di masjid. Jadi ada solat-solat yang memang tidak bisa dilakukan di rumah. Selain daripada solat sunnah rawatib, itu lebih utama untuk dilakukan di rumah. Kalau solat sunnah rawatib tadi qabliyah ba'diyah itu kondisional. Tapi solat-solat selain sunnah rawatib yang tidak disunnahkan sama sekali di masjid, itu jangan lakukan di masjid. Contohnya apa? Solat qiyamul lail, atau lebih dikenal dengan tahajud. Tahajud itu bahagian daripada qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak mesti tahajud. Orang bisa solat sunnah mutlak, solat sunnah istikharah, solat sunnah hajat, bisa baca Quran, bangun tengah malam baca Quran, qiyamul lail. Salah satunya adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara malam bangunlah, kata Allah, fatahajjad, bertahajudlah sebagai salat sunnah bagimu. Allah yang suruh qumil laila, bangunlah di tengah malam, illa qalila, walaupun sedikit bangunlah. Jadi sudah Allah yang memohon-mohon. Kita yang seharusnya kita memohon-mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah doaku, ampunkanlah diriku, ya Allah, bangunkanlah aku untuk bisa menghadapmu di tengah malam. Ini Allah yang mohon-mohon. Dia mohon kepada hamba, pakana naka beda, bangunlah, kata Allah. Nisfahu, tidak bisa seluruh malam, tidak bisa sepertiga malam seluruhnya, setengah dari seluruh itu, setengah saja, ya. Tidak bisa juga awingkus minhu qalila, potong lagi setengah dari setengah, 5 menit pun boleh, kata Allah, bangunlah. Jadi Allah yang sudah mohon-mohon kepada hamba, menunjukkan apa Bapak yang Allah muliakan? Allah ingin kita masuk surga. Allah sudah buat surga dan sudah buat neraka. Ada pertanyaan orang-orang yang ingin mendiskreditkan Allah, mengatakan, untuk apa Allah buat neraka? Berarti Allah sudah rencana untuk menzalimi hamba. Kalau Allah sudah buat neraka, berarti Allah sudah ada rencana dari awal agar ada hamba yang dimasukkan ke neraka. Berarti Allah ingin menzalimi hamba. Nah, ini pertanyaan bodoh dari orang yang bodoh. Allah buat surga dan neraka karena Allah tahu di antara hamba ini pasti ada yang akan membuat masalah dengan Allah. Bukti Allah ingin kita semua masuk surga, Allah kirimkan para nabi, dikirimkan, ajak ke surga. Lalu kemudian kita lahir dalam keadaan fitrah, baru dianggap berdosa ketika waktu balik, meninggal sebelum balik surga, walaupun waktu SD kerja mukul anak orang, sudah pacaran dari SD, tapi belum balik, dosa itu ditimpakan pada orang tuanya atau guru-gurunya. Dia tidak ada dosa, tapi ini jangan dikasih tahu sama anak SD, karena anak SD akan pacaran mengatakan, anakku, anak desa kita lanjut katanya. Jangan. Jadi dikirimkan nabi, diturunkan Al-Quran, kemudian diwariskan ilmu kepada para ulama, diajak, dimanjakan, sampai dimanjakan, baru berniat berbuat baik sudah dicatat pahala, padahal belum jadi. Baru berniat buat baik sudah catat pahala, kalau jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ketika berniat berbuat jahat, niatnya tidak dicatat, sampai terjadi baru catat, dan tidak dikali lipat 10, hanya disesuaikan dengan kejahatan.
Allah kecil-kecilkan yang jahat, Allah besar-besarkan yang baik. Tujuannya apa? Masuklah surga kata Allah. Nah, salat sunnah itu salah satu jalan menuju surga. Makanya Malik bin Rabi'ah, salah satu khadim Nabi, bertanya, ya Rasulullah mengatakan, wahai Malik, sal, mintalah sesuatu dariku. Karena Rasulullah ingin membalas kebaikan Malik bin Rabi'ah, karena Malik ini taat sekali ke Nabi, membantu Nabi, khadam ke Nabi. Nabi ingin membalas kebaikan, mintalah sesuatu, kata Rasulullah. Lalu Malik berfikir sebentar, lalu dia mengatakan, aku hanya mohon satu ya Rasulullah, izinkan aku, mohonlah kepada Allah, izinkan aku untuk terus bersamamu sampai ke dalam surga. Biarkan aku terus bersamamu sampai ke dalam surga. Nabi nampak nanya, ada yang lain? Aghaira zalik? Ada lain? Maksudnya jangan itu hak Allah. Aku tidak bisa menjamin kecuali dengan izin Allah. Ada lain? Maksudnya menyona lain, kujuk yang lain mentang. Maksudnya dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, itu yang ku minta. Kata Rasulullah, baik, kalau begitu tolong aku untuk mengabulkan permintaanmu. Jadi Nabi masih memakai bahasa tolong aku, karena beliau ini tetap seorang Nabi. Semua keputusannya di pusat, semua keputusan di pusat. Jadi begitu. Lalu apa ada kata Nabi? Tolonglah aku, perbanyaklah sujud agar kita bisa bersama di dalam surga. Ini bahasa perbanyak sujud apa maksudnya? Bukan solat wajib. Solat wajib memang wajib sujud. Yang dimaksud Nabi adalah solat sunnah. Perbanyaklah solat sunnah, engkau akan bersamaku di dalam surga. Jadi disuruh tolong dengan amalnya sendiri. Cara untuk bersama Nabi dalam rumah, di satu lingkungan, satu komplek dengan Nabi di surga Firdaus, berbanyaklah salat sunnah. Nah, lalu disitulah keluar hadis-hadis ini, salat sunnah itu disuruh di rumah. Nah, sekarang sebagai pengetahuan akhir kita di pagi hari ini, kenapa disuruh salat di rumah? Kenapa lebih bagus di rumah? Kenapa yang wajib saja di masjid? Para ulama mengatakan, di antaranya maksud Nabi suruh salat sunnah semuanya lebih bagus di rumah, manfaatnya yang pertama, untuk menjaga rumah agar rumah tidak seperti kuburan. Karena mayat itu tidak bisa mengaji lagi, mayat tidak bisa menghiasi kuburannya sendiri lagi, karena sudah habis masanya. Jangan jadikan seperti kuburan. Kemudian kata para ulama, suasana kuburan gelap. Nah, ini suasana baik di atas kuburan maupun di dalam kuburan, kecuali Allah yang beri hidayah, Allah yang beri cahaya. Jadi suasana zahirnya begitu. Jangan jadikan rumahmu gelap dalam pandangan Allah. Nah, rumah kalau sudah seperti kuburan, maka muncullah syaitan untuk menguasai pemilik rumah. Dan syaitan tidak akan lari dari rumah kecuali banyaknya zikir-zikir dalam rumah itu. Salah satu zikirnya adalah salat sunnah. Zikir itu maksudnya mengingat-ingat Allah. Salah satunya adalah salat sunnah. Itu hak rumah, untuk jaga rumah. Orang sudah banyak salat di rumah, salat sunnah, duha, tahajud, itu syaitan mulai minggir. Artinya tidak nyaman lagi dia tinggal di rumah ini. Ini rumahnya orang-orang yang menyebut Allah. Maka kekuasaannya terus berkurang akibat banyaknya salat di rumah. Ini fungsi pertama, yaitu menjaga rumah. Itu bahagian rumah, hak rumah. Selain itu, membuat malaikat mendekat ke rumah, seperti malaikat datang ke masjid untuk mendoakan kita. Begitulah orang yang salat di rumah, malaikat menuju ke rumah setelah itu. Jadi ada malaikat di rumah sana memberi keberkahan dari Allah, kemudian mendoakan orang yang menghidupkan salat sunnah di rumah. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, agar terhindar dari riya. Walaupun kita tidak riya, tetapi riya itu kalau kesempatannya ada, itu muncul sendiri, Pak. Disuruh waspada dengan riya. Niat enggak ada riya. Jadi tadi misal solat tahajud jam 3 datang ke masjid, bapak sendiri solat tahajud di masjid, enggak ada riya, memang enggak ada rencana riya. Tapi begitu lewat, misal ada lewat orang atau tengku imam atau muazzin
menyadari ada jamaah yang salat tahajud sendiri di masjid. Ini bisa terganggu terganggu. Tadi nggak ada rencana ria, tapi ada sedikit selentingan dalam kepala, kayaknya besok terkenal di kampungnya kaituri tanya di kampungnya. Karena dia berharap mungkin muazzin duduk di kedai kopi lalu akan mengatakan, oh ma bapak tu masya Allah tiap malam solat tahajud di rumah. Ada yang sampaikan ke kita, Pak, ini bapak mulai viral di kampung, nak semayang tahajud di masjid ya. Bapak masya Allah betul-betul saleh, dah mulai ni, sudah mulai masuk. Maka menghindari itu paling bagus solat di rumah, jangan ada yang tahu. Kalau solat wajib itu tidak timbul ria, karena memang sudah semuanya disuruh ke masjid. Salat sunnah sembunyikan, salatlah di rumah, di balik pintu-pintu rumah. Itu manfaat kedua, menghindar terjatuh ke dalam ria. Manfaat ketiga yang terakhir, kata para ulama, dengan salat sunnah maka kita mencoba mengajarkan, mengalirkan ilmu ini kepada ahli keluarga. Kita salat di rumah, biar isteri pun terbiasa salat di rumah. Isteri salat di rumah itu tentu lebih utama, yang wajib saja disuruh salat di rumah, agar suaminya pun ikut terbangun untuk salat tahajud. Makanya hadis Nabi berbunyi apa? Disuruh siram ya. Suami suruh siram isteri, isteri suruh siram suami. Kalau bangun di tengah malam lalu enggan bangun, disuruh percikkan air ke muka isteri, isteri disuruh percikkan air ke muka suami. Efeknya apa? Kalau salat sunnah sudah dilakukan di rumah, semua ikut melakukannya, isteri ikut, anak ikut, boleh tidak berjamaah. Tahajud tidak disunnahkan berjamaah, tapi kalau dilakukan untuk tarbiyah, pendidikan pertama supaya biasa, seminggu pertama berjamaah tahajud boleh. Karena Rasulullah pernah berjamaah bersama Ibnu Abbas, bersama Ibnu Abbas yang masih kecil, juga pernah berjamaah bersama Ibnu Mas'ud, tapi tidak dilakukan terus-terusan. Itu karena tiba-tiba muncul Ibnu Abbas dari belakang. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan keadaan begitu insya-Allah keluarga akan harmonis, romantis. Pokoknya semua yang tis-tis itu ada di keluarga itu ya, dengan salat sunnah di rumah. Makanya penyebab orangnya karu-karu tapi yang hana ala semayang lah rumah, suruh salat di rumah ya. Ibu-ibu salat duha, jangan nonton sinetron hidayah terus-terusan tapi tidak pernah dapat hidayah ya. Salat duha, suami pergi kita salat duha, ajak anak perempuan nak salat duha, doakan ayahmu, ibu juga doakan suami yang sedang kerja. Baru ibu aja yang doakan, suami sudah sukses, apalagi yang tiga lagi mendoakannya juga, maka bertambah-tambah suksesnya. Empat mendoakannya sekaligus, masya Allah.